Ya 1 juta hanya untuk Makanya itu orang nanya kan, makanya latihan deui sugar orang mah tiap bulan teh aya latihan baru gitu tah. ya Tapi gak tahu sih. tapi enggak gini aja, harapannya memang pemerintah setelah maneh dapet pelatihan ini, harapannya maneh udah punya skill baru. Mudah-mudahan. Ya, skill baru. Nah, terus kalau maneh udah dapat skill baru, ya udah kasih kesempatan orang lain buat dapetin skill apa yang kamu dapat gitu. Jangan kamu doang yang banyak skill tapi orang lain enggak. Kan ini tuh prakerja tuh yang daftar banyak. Iya banyak jutaan lah Ada seluruh yang Indonesia. ada yang gagal. Nah, kasih kesempatan ke yang gagal itu buat dapetin Malahan skill apa yang kamu miliki. sekarang kan udah nyampe gelombang ketiga, masih di stop nih. Masih ada yang nanya tuh, kapan gelombang keempat? Butuh. Ditunggu aja, jika butuh. Itu cek adminnya cenah ditunggu aja cenah. Dicek aja di webnya nanti. Berarti aya deui ya mun kitu. Nanti. Heeh. Dan orang maksudnya Allah. Dan baru gelombang ketiga ge admin yang anu nguruskeun prakerja udah keteteran. Soal masukin insentif. Ya iyalah pasti jutaan. Iya. Itu masuk orang gini aja, orang tanpa daftar prakerja gitu, orang udah tahu nih dana darurat, nyiapkan dana darurat gimana. Orang udah tahu cara perencanaan keuangan kayak tadi, belanja barang dulu, jangan beli mainan dulu, maksud orang. Ya lah, orang Emang sih banyak yang ngomong kurang efektif, dan pandangan orang ge emang kurang efektif sih. maksud orang 1 juta aja, 1 juta itu duit pajak bapak orang aja, duit pajak mana? Pajak motor ya. Pajak motor, enggak, pajak motor mah provinsi boy. Beda. Provinsi beda. Beda provinsi. Maksud orang, ya Allah duit pajak orang dipakai kayak gini gitu. Pastinya triliunan sih. Niat iyalah. Berapa sih kemarin teh ada? Iya sih triliunan. Dan outputnya apa gitu. Kalau oke, outputnya bagaimana dapat skill baru, tapi benefitnya apa gitu. Keuntungan buat siapa? Ya buat orang-orang yang daftar prakerja, maksud orang teh bingungnya begitu. Uang. 600.000 sebulan cukup emang ya. Bagi yang Tidak punya pekerjaan. nggak punya pekerjaan ngebantu sih di walaupun sakumaha we ge nya atau gitu Iya, ya mau duit iya. aku udah hari teker kerja mah iya, emang ya, ngarana dikasih gitu. Nerima aja gitu. Iya. Ya. Gitu itu nama. Dan pernah baca gitu di Instagram nanya kena bukan tentang materi apa gitu. Insentif kapan turun? Dan adminnya cuma 1 kata, dua kata, mohon bersabar sih. Nggak jadi gitu doang. Ya terus gitu. Dia kan nanya gitu tuh saurang ngungkul. Di komen ya. Banyak. Ya tuh. Jadi naon untungna? Uang. Dan orang daftar juga pengen dapat duitnya Uang, gitu. iya. Gak peduli dia skillnya. Nah, bodo amat. makanya kurang efektif kata aku juga. Kalau misalkan gak dikasih duit, mana mau daftar gak aja? Enggak. Kan dapat skill baru dong. Tapi kalau misalkan kan ini berbayar ya aslinya. Berbayar kalau di akademi ya. Iya. Ya. Ada sih niatan. Tapi orang maksudnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 juta 6 pelatihan yang dimana pelatihannya itu Dasar. sebenarnya kita nggak usah bayar, kita di YouTube juga banyak sebenarnya. Orang aja nggak daftar prakerja ini tahu dan darurat kayak gimana. Maksud orang gini, tidak sebanding gitu nilai 1 juta dengan apa yang didapat, dengan pelatihan yang didapatkan gitu. Intinya mana merasa dirugikan gitu kan? Ya iya dong. Iya, Kalau mana punya duit 1 juta, kalau orang punya duit 1 juta, terus orang daftar hanya dapat ini, rugi dong ay. Orang bisa dapat lebih daripada ini. dengan uang 1 juta itu cuman ya orang tidak merendahkan pengajarnya sebenarnya, tapi maksud orang tidak ini value for money-nya tidak sebanding gitu. Artinya apa yang orang keluarkan uangnya tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Ya coba bayangin mana keluarin duit 1 juta tapi cuma dapat segitu. Emang kurang puas orang sih. Mantap orang nanyakan ke adik orang. Masih ada kayaknya tuh kurang pelatihan bulan depan. Pelatihan naon cenah tahu doang. Hah, dan maksud orang ini duit pemerintah. Iya. Ada pajak kita di sini gitu. Uang kita setorin ke pemerintah teh. Pemerintah nih pakai nih buat kesejahteraan kita gitu. Tapi dimanfaatin kayak bang hanya curang sih kayaknya sih hanya apa ya? Udah sih jah. Ujungnya duit ini it's all about business gitu pasti. Iyalah, apalagi
dari pihak orang mitranya. Iya, orang ketika 1 juta seorang. orang ingat kayaknya ketika si Skill Academy ini launching gitu ya di TV, orang nonton TV Skill Academy gitu. Oh oke. Wah bagus nih gitu kan, ada pelatihan buat mahasiswa atau kan kalau ruang guru kan kebanyakan buat siswa. Iya. Tapi ini buat pekerja, buat mahasiswa, semua orang bisa. Wah keren nih orang teh bisa virtual. Tapi setelah prakerja muncul dengan bermitra segini, terus orang mikir, anjir pinter gila curang teh ruang guru. Dia visioner. Dia udah tahu apa yang dibutuhin sama orang. Dia udah tahu proyek apa yang bakal ada, ya dia bikin ini gitu. Dan duitnya masuk kemana coba yang 1 juta itu? Ya ke mitra lah. Ya iyalah. Ya mantap. Mitra paling diuntungkan. Iya, terus dia kan ada pengajar tadi ya. Ya mereka bayar pengajar juga. Iya sih. Gajinya dari situ berarti. Maksudnya ya, perlu evaluasi lah gitu. Maksudnya dengan duit 1 juta masa cuman kayak gini, orangnya bisa gitu lihat di YouTube. Coba kita cek yang ini deh. Anu kurang teu nyaho nya, oke. Nu hese nanti mana? Customer service. Nah, coba ya. Pasti mana nyaho. Orang enggak tahu nih. Gambaran isi kelas. Bagaimana kalau jadi customer service? Melayani konsumen ya. Anu nelpon kemasan. Males orang. Pasti deh. Gimana kalau customer service? Halo, selamat datang di kelas Customer Service. Perkenalkan, saya Putri Lisa Rianti atau biasa dipanggil Lisa. Saya adalah trainer dari kelas ini. Sebelum kita membahas tentang bagaimana untuk dapat menjadi profesional customer service dengan berbagai pelayanan lainnya, saya ingin bertanya kepada kamu. Perusahaan mana yang tidak memiliki customer service? Tidak ada, Tolong gambaran kan? umum. Nah, customer service memang menjadi komponen Nah, tipe-tipe pelanggan. perusahaan. Yang diajar sih bukan seperti aja, kayaknya tahu nih. Anggap kamu adalah seorang sales. Tentu kamu harus mencari dan melayani calon pembeli. Selain itu, kamu juga harus menyampaikan progress report penjualan kepada atasan kamu. Dari sini terlihat bahwa kamu bekerja untuk melayani dua pihak, calon pembeli dan atasan kamu. Dapat diartikan keduanya adalah customer kamu. Lalu apa bedanya? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak video kali ini. Customer internal adalah individu atau kelompok di dalam perusahaan tempat kamu bekerja yang menerima dan membeli hasil pekerjaan. Dan kamu melayani mereka karena kamu memang bekerja untuk mereka. Yang meminta kamu untuk mencari staf yang layak untuk bekerja di perusahaan adalah Udah dapat gambaran. customer kamu. Apa jadi memang kayak gini deh, kayak gini juga. Kayak gini, kayak kita daftar bimbel. Bimbel yang dulu ya, kayak bimbel kayak GO, kayak Primagama gitu. Kita sebenarnya bisa pelajari materi yang ada di bimbel itu kan. Di luar. Ya. Otodidak. Otodidak maksudnya. Ya, otodidak kita bisa belajar sendiri gitu. Tapi kenapa masih ada orang yang daftar ke situ? Padahal kita bisa dapetin ilmu itu di luar gitu. Di YouTube misalkan bisa. Mungkin cara tangkap materi orang beda-beda di. Orang cuma mencoba memposisikan diri sebagai orang awam yang pengen belajar gitu ya. Orang lagi bingung sih sebenarnya. Jika tadi memang kayaknya orangnya baru dengar sih tadi kayak customer internal, customer eksternal. Nah, emang sih sebagian ada anu orang di urang geus nyaho gitu ya, udah tahu gitu. Sebagian deui aya anu belum tahu gitu. Urang jadi tahu ya kumaha teh. Soalnya customer service ieu urang jadi tahu kumaha ieu. Tipe-tipe etana menghadapi. Dan kayaknya kalau cari di YouTube kayaknya jarang di. Jarang. Enggak ada. Jadi iya benar. Oh jadi kayak gini kayaknya deh, kayak sebuah institusi pembelajaran kayak misalkan GO misalkan ya. GO kan dia punya materi di dalamnya.
Nah dia ngasih dulu nih ke orang-orang materi kayak materi pemancing gitu, materi standar yang kayak tadi kayak perencanaan keuangan, kayak dana darurat itu kan standar banget ya. Kita kasih dulu, terus kalau misalkan kalian ke calon konsumennya itu dia ngerasa nyaman dengan pembelajaran, ya udah daftar sini gitu. Ada ilmu-ilmu yang nggak akan gue kasih tahu ke orang-orang loh gitu. Ini cuman ya ini mah umum lah, aing kasih tahu ke Marane lah gitu. Siapa tahu abis prakerja ini tertarik lagi terus beli lagi paket ke Skill Academy itu yang dimana memang itu pakai uang kita sendiri dan memang itu sebuah ilmu yang tidak bisa didapatkan di platform lain. Karena memang ada beberapa ilmu yang tidak di kayak YouTuber YouTuber finansial misalkan ya. Kayak tadi orang tahu nih pengajarnya itu dia punya YouTube. Nah, dia kan YouTube itu kan dia punya perusahaan aja, perusahaan perencanaan keuangan. Nah di YouTube itu dia ngejelasin cara menyiapkan dana darurat, cara menabung untuk mahasiswa misalkan. Tapi kan nggak dikasih tahu gamblang gitu semua ilmunya dikasih tahu ke YouTube, karena rugi dong. Rugi dong. Masa semua dikasih gratis? Ya kalau maneh mau ilmu yang lebih dalam dari ini, ya join daftar sewa gua gitu. Kayaknya di Skill Academy juga kayaknya gitu. Artinya memang walaupun kita ngelihatnya pengetahuannya cuma segitu, tapi ada lagi gitu. Ada resep rahasianya lah. Ada resep rahasianya yang tidak mungkin didapat di YouTube. Orang mau. Ya tapi ya tetap sih orang kaget sih. Kurang kaget pas orang duit 1 juta masa cuma dipakai kayak gini gitu. Sayang lebar gitu. Iya. Lebar sih. Ya intinya kayak itu sih. Orang-orang mau daftar karena duitnya doang sih. Insentifnya 600.000 per bulan ya. Kalau sekarang lagi gini kan 4 bulan berarti mana ya jatah 3 bulan deh ya? Iya. Mikir ya kudu habis eta kudu kumaha. Cek nama kudu nama gitu. Emang gitu urang nanti karena. Ayeuna sih geus beres bulan puasa. Mulai mikir keras deui. Kudu kerja di kemana? Pakai sertifikat eta dong. Iyalah. Ayo mal ya. Teuing. Pak kerja Pak. Pak kerja Pak 12 sertifikat. 1 juta Pak, itu mahal Pak sertifikat. Atuh terima mah. Ruang guru. Sekarang bingung dah mau lamar kerja sementara udah dapat kerja ge malah ada banyak yang enggak diperpanjang kontraknya, banyak yang di PHK gitu Jadi bingung urang. Cuma percuma oke sih maksudnya. Oke skillnya ini agak rancu sih maksudnya. Mana punya skill tapi kalau lapangan pekerjaannya nggak ada ya gimana? Mau skill itu mau dipakai di mana gitu? Kalau misalkan lapangan pekerjaannya ada, mana bisa learning by doing ya curang aja. Kerja mana punya skill sekarang tapi lapangan pekerjaan nggak ada. Iya. Ya, skillnya gak kepake. Makanya itu. Tapi mana nggak punya skill tapi lapangan pekerjaan ada. Mana daftar mana bisa learning by doing. Sambil kerja sambil belajar. Tapi kira-kira pelajaran-pelajaran tadi yang 6 itu bisa dipakai buat ngelamar kerja nggak ya? Kira-kira. Ya berarti harus yang sesuai dengan sininya kayak tadi customer service kan. Berarti tapi kan ini paketnya dari Gojek. Berarti kayak ya udah mana kerja di Gojek aja gitu. Bagian customer service lah. Bu ya. Ya iya. Bukan dia jadi driver. Jadi enggak kayaknya oke. Oh iya tak ya. Ya kayaknya pemerintah juga menyesuaikan gitu kan, mana driver Gojek ya pelatihan yang cocok dengan driver Gojeknya ya ini gitu. Tapi emang aja sih di Gojek kan customer service nah. Dicarikan baik kurang customer service lagi di Gojek. Paling nerap amun dipakai di Gojeknya driver gitu. Yang tadi ngatur keuangan. Terus bicara bahasa Inggris sama pelanggan. Siapa tahu ada pelanggan bule ya. Emang itu orang Korea? Pernah. Korea terus Malaysia dapat pernah. Malaysia mah kan masih ini. Tenaganya ya pakai bahasa Inggris. Chatnya. Oke. Aya. Jika pegawai pabrik didinya. Jadi bosna gitu. Kalau orang itu nganterkeunna ke hotel dah. Iya pasti. Ieu mah boga. Aya nu ngomong mah cenah eta yang kerja di Taekwang, Korea. IC di mana nominalnya sarua tuh? Sama. 1 juta. Iya. 600 per bulan. Sama lah, masa beda-bedakan. Pelatihannya ada 6 juga.
apalah kan orang mah ngambilnya paket. Heeh. Imam nu adi urang mah satuan juga na. Enggak, kayaknya dia milih deh. Kayaknya mana Iya. paket, kayaknya dia milih dia. Banyak Dia banyak pelatihan berat dan ada harganya di situ. Iya, ada yang satuan. Sementara orang lu paket. Ayo tentang masak. Ya, bermanfaat dong buat UKM, siapa tahu Iya. buat usaha.